Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dewi Kusuma, NIM 2119193, akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah TKM kelas B dengan dosen pengampu Bapak Mutamam. Yang pertama ada mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu. Pendidikan agama adalah pendidikan pokok mendasar manusia yang harus diberikan kepada peserta didik pada setiap jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD sampai dengan perguruan tinggi atau PT. Pada umumnya, dan pendidikan Islam khususnya tidaklah sekedar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga sekaligus sebagai proses penanaman dan penumbuhan atau transfer of value. Untuk mewujudkan dan mempersiapkan idealitas tersebut, maka mahasiswa sangat perlu untuk mempelajari ilmu manajemen mutu terpadu guna nantinya saat terjun ke dunia kerja sebagai guru PAI, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam melalui manajemen peningkatan mutu sekolah tersebut. Kemudian, yang nomor 2 yaitu narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Jadi mutu absolut adalah mutu yang bermakna atau diakui oleh semua orang. Indikatornya antara lain berkelas tinggi atau high class, mahal, mewah, eksklusif, elit, dan seterusnya. Semua orang ingin memilikinya tetapi belum tentu dapat menggapainya. Sedangkan mutu relatif adalah jenis atau tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing pihak atau orang yang akan dicapai atau dimilikinya. Mutu relatif inilah yang dimaksudkan dengan mutu pada MMT yang selalu dinamis, meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntutan pelanggan mereka masing-masing. Lalu yang nomor 3, uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Jadi penggagas MMT mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika. Namun, tumbuh berkembang dimulai dari Jepang. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika dan Sekutu menurut Marshall Plan dalam Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang. Untuk itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkannya di banyak perguruan tinggi di sana. Demikian kemudian MMT berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris dan Perancis, dan juga negara-negara di Asia seperti Singapura. Saat ini, manajemen kontemporer ini sudah dipelajari di banyak negara. Kemudian ada 5 tahap perkembangan konsep mutu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama dikenal sebagai era tanpa mutu. Masa ini dimulai sebelum abad ke-18, di mana produk yang dibuat tidak diperhatikan mutunya. Kemudian tahap kedua yaitu era inspeksi. Era ini mulai berlangsung sekitar tahun 1800-an, di mana pemilahan produk akhir dilakukan dengan cara melakukan inspeksi sebelum dilepas ke konsumen. Tanggung jawab mutu produk diserahkan sepenuhnya ke Departemen Inspeksi atau QC. Kemudian tahap ketiga yaitu dikenal sebagai Statistical Quality Control Era atau pengendalian mutu secara statistik. Era ini dimulai tahun 1930 oleh Walter Seward dari Bell Telephone Laboratories. Kemudian tahap keempat ada Quality Assurance Era. Era ini mulai berkembang tahun 1950-an. Konsep mutu meluas dari sebatas tahap produksi atau hilir ke tahap desain atau hulu dan
berkoordinasi dengan Departemen Jasa atau Maintenance, PPIC, gudang, dan lain-lain. Kemudian tahap kelima dikenal sebagai Strategic Quality Management atau Total Quality Management. Dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dalam menjadikan kualitas sebagai modal untuk menempatkan perusahaan siap bersaing dengan kompetitor. Kemudian yang terakhir, nomor 4, yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Jadi secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan atau produk yang kita hasilkan atau berikan. Pelanggan menentukan mutu dan kita institusi menghasilkannya. Pelanggan dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu institusi, sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa atau produk. Pada masing-masing kategori, baik pelanggan internal maupun eksternal masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Sebagai kategori pertama, manakala siswa ikut berperan dan berkontribusi bersama-sama, pihak sekolah menghasilkan produk atau jasa. Di lain sisi, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal manakala mereka pasif, hanya menerima begitu saja dan tidak berperan dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Secara individual, sebagai guru di sekolah, pelanggan internal primer adalah siswa, manakala siswa berperan aktif dalam mencapai hasil belajar. Kemudian pelanggan internal sekunder adalah kepala sekolah dan staf. Dan pelanggan internal tersier dapat jadi satpam, penata taman dan rumah tangga, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah. Sebagai kepala sekolah yang lebih punya tanggung jawab memanage guru, staf, dan sarana prasarana daripada mengajar di kelas, maka pelanggan internal primer guru, pelanggan internal sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan internal tersier dapat jadi juga satpam, penata taman, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah.